Siang. Ya. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Alhamdulillah. Baik, luar biasa. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya, siang hari ini saya akan berbagi praktik baik untuk kita semua. Bukan berarti saya mau menggurui Bapak Ibu guru hebat, tetapi saya pengimbasan ke Bapak Ibu guru hebat. Ya, dimana kemarin saya sudah mengikuti pelatihan di Balikpapan kurang lebih 4 hari. Di sana kita belajar tentang 7 jurus BK hebat. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Saya meminta Bapak Ibu guru untuk berdiri. Kita refleksi dulu supaya jangan tegang. Seperti itu ya. Jadi kita sampai. Boleh bergoyang atau bertangan. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menangkan situasi. Baik. Selama saya mengikuti pelatihan di Balikpapan, yaitu ada 7 jurus BK Bapak Ibu. Yang pertama adalah jurus 1, yaitu kenali potensi. Di mana melalui asesmen ya, minat dan bakat, guru membantu memahami diri mereka sendiri dan juga siswanya. Dan jurus yang kedua adalah kelola emosi. Ya, mengajarkan dan menerapkan pembelajaran sosial emosional atau SEL kepada murid, membantu mereka mengelola perasaan mereka. Dan jurus ketiga adalah tumbuhkan resiliensi, ya, melatih daya lenting dan ketahanan murid agar mampu menghadapi tantangan kehidupan. Dan jurus yang keempat adalah menjaga konsistensi, ya, di mana membantu murid membangun kebiasaan melalui kesadaran, ya, rutinitas yang konsisten. Dan jurus yang kelima adalah jalin koneksi, yaitu mengembangkan keterampilan komunikasi yang empatik untuk membangun hubungan yang baik dengan murid. Dan jurus yang terakhir adalah menata situasi, di mana yang menata situasi ini kita menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mengembirakan. 7 jurus BK yang kami pelajari kurang lebih 4 hari di Balikpapan. Namun untuk kesempatan siang hari ini, saya ingin mengajak kita belajar tentang tumbuhkan resiliensi, ya, di mana membantu daya lenting dan ketahanan diri murid agar mampu menghadapi tantangan kehidupan, seperti itu Bapak Ibu. Untuk aktivitas kita siang hari ini, kita sudah duduk sesuai dengan kelompok ya Bapak Ibu. Ya, ketika saya bilang mulai, ya, bagaimana strategi Bapak Ibu guru hebat membuat sebuah menara yang kokoh dan setinggi mungkin. Oke, siap? Baik, Bapak Ibu, sekarang saya berikan satu tantangan lagi. Ya, setiap kelompok 1, 2, dan 3 wajib mengambil 2 tantangan. Ya, nih, silakan diambil secara acak boleh. Satu kelompok 2 tantangan. Ngalah aja kita mengalah. Saya minta dari kelompok 1, silakan dibuka tantangannya apa? Menepuk tangan di atas meja. Boleh. Sama-sama. Coba. Ya. 1, 2, 3. Meja Apa yang itu? sekali. Ya, geser. Kemana gesernya? Ke lapangan. 1, 2. Robo. Oke. Pertahanannya kita. Oke, baik Bapak Ibu. Ada yang Kita sudah membuat menara sedemikian rupa, ya. Meskipun tadi sempat ada yang kokoh, ya, tapi begitu dia mendapatkan tantangan, ternyata menaranya robo. Oke. Saya akan memberikan refleksi untuk Bapak Ibu dari kelompok mana ya? Dari kelompok 3 boleh kali ya. Bagaimana perasaan
Bapak Ibu ketika menarahnya dari awal, pertengahan hingga akhir dan bahkan sampai mendapatkan tantangan itu seperti apa perasaannya? Boleh dari Ibu Eka? Dari awal, waktu mendapatkan tantangan, panik, gugup, ya semangat waktu dikerjakan bareng-bareng. Bingung juga, terus itu kalau waktu dapat caranya sudah ada yang 1-2 orang yang memberikan solusi dan cara mulai semangat bareng-bareng. Pas udah jadi ya segitu adanya. Perasaannya gimana? Ya waktu jadi sebenarnya senang sih. Jadinya gimana tuh senang aja, ternyata tetap bisa gitu walaupun tidak bertahan lama. Sedih waktu diguncang. Nggak diguncang aja udah roboh. Baik. Ya. Supaya menambah semangat Bapak Ibu guru hebat ya, kita beri wow keren ya sama Ibu Eka. Wow, keren. Seperti ini. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Iha. Ya. Oke, sama-sama. 1, 2, 3. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Iha. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Bagaimana perasaan kelompok kalian ketika menara berhasil dan kokoh? Tadi saya melihat kelompok 1 menaranya kokoh ya, meskipun digoncang tadi sempat roboh. Boleh dari Pak Nawir? Oke. Oke, kami dari kelompok 1 yang membuat menara tercepat dan kokoh walaupun ya kan benar, kami yang tercepat. Kemudian kami bisa bekerja sama dengan baik. Tetapi ketika mendapatkan tantangan pertama kami berhasil melewatinya. Tapi tantangan kedua kami tidak berhasil. Oh, ternyata kami sengaja. Terima kasih, Bu. Oke, kita punya apa kita Kamil? Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Oke, pertanyaan berikutnya yaitu yang ketiga. Apa yang membuat menara lebih kokoh dibandingkan dengan yang lain? Dari Pak John boleh? Memberikan Punya dia lebih kokoh dari yang lain. Ya, apa-apa. Baik, terima kasih atas waktu yang Wah, ini diberikan. harus banyak, Pak. Berdirinya sebuah menara yang kokoh pada dasarnya fondasinya harus kuat. Apabila fondasinya tidak kuat, dan pastinya tidak akan bertahan lama. Contohnya seperti yang dimiliki menara oleh Pak Kelompok ini. Wow, keren. Wow, keren. Oke. Beri tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu guru hebat. Ya. Jadi kesimpulan dari permainan kita hari ini adalah dari aktivitas kita tadi kita belajar bahwa menara adalah gambaran kehidupan kita. Menara yang roboh menggambarkan apa Bapak Ibu? Kegagalan, ya. Sedangkan menara yang kokoh menggambarkan apa? Keberhasilan. Tetapi yang lebih penting adalah kemampuan untuk apa? Untuk bangkit kembali dan membangun ulang, ya, dan membangun ulang. Ya. Kelompok 1 keren ya, dan membangun ulang ya. Sampai itu membangun ulang, bangun keren. Ya, oke. Jadi inilah inti dari resiliensi Bapak Ibu guru hebat. Pasrah kelompok 2. Kelompok 3 pasrah ya. Wow. Oke, sekarang kita masuk ke refleksi ya. Saya pengen tahu dari Bapak Ibu guru hebat ya. Tadi kita sudah membuat membuat menara yang kokoh ya, meskipun ada yang tidak kokoh atau roboh ya. Saya minta semua guru boleh ya memberikan atau menyebutkan tantangannya ketika membuat menara. Saya boleh minta kepada Ibu Sheryl. Pertama adalah kami tidak bisa membuat menara, tapi kami berusaha untuk membuat menara. Yang kedua adalah tantangannya adalah kami terdiri dari 6 orang yang berbeda-beda. Tentunya memiliki pemikiran yang berbeda-beda juga. Jadi pada saat membangun menara kami banyak sekali ide-ide yang keluar. Entah itu tadi isolatif, berapa kali satu lembarnya. Kemudian banyak lagi lah ide-idenya, inovasinya. Itu sih tantangannya apa lagi ya? Ya. Jadi di sini Bapak Ibu guru hebat, saya akan menjelaskan materi tentang resiliensi ya dari permainan kita.
sebagai guru pendidik kita sering menerima tantangan-tantangan ya yang seperti ini. Dari yang Bapak Ibu ungkapkan tadi, lebih banyak terima dari tantangan apa? Dari luar atau dari dalam? Dalam. Dari dalam, oke, ada yang dari dalam, ada yang dari luar, dan juga ada yang dari luar dalam. Oke. Nah, ini yang kita harus gali Bapak Ibu ya, sebagai pendidik, bahwa tantangan itu jangan kita melihat dari sisi luarnya ya. Sisi luarnya saja, tetapi kita harus paham bahwa tantangan itu ada dalam diri kita juga ya Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu, berikutnya saya akan membagikan sebuah amplop ya. Membagikan sebuah amplop yang isinya adalah sebuah kasus. Saya minta ya kebijaksanaan Bapak Ibu dalam menyelesaikan kasus ini ya. Nanti kita akan sharing ya. Jadi nanti silakan dibuka, saya kasih waktu untuk berpikir bagaimana solusi apa yang Bapak Ibu lakukan dengan kepribadian Bapak Ibu, seperti keadaan sekolah kita ya, dapat kasus, apa yang lakukan menurut versi Anda, dan apakah Bapak Ibu sering mengalami kasus yang saya bagikan kepada Bapak Ibu, pernah menyerah atau tidak, dan bagaimana cara Bapak Ibu bangkit kembali dari kata menyerah ya. Kalau pernah menyerah artinya pernah bangkit ya Bapak Ibu. Kita sebagai pendidik dan guru di sini yang masih bertahan sebagai guru, artinya kita sudah bangkit ya. Nah, cara Bapak Ibu bangkit dari keterpurukan itu bagaimana ya? Jadi saya akan membagikan sebuah amplop ya. Di sini ada 15 amplop ya. Silakan diambil secara acak Bapak Ibu. Silakan diambil. Ada yang Satu-satu. Ya, semuanya dapat. Sama kan yang namanya. Wih, 300. Satu guru satu amplop. Iya, satu guru satu amplop. Satu guru satu amplop kan. Yang mendapatkan kasus nomor 3 siapa? Oke, Bu Sri ya. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mendapatkan kasus 3, yaitu ada 2 siswa berkelahi karena ejekan di kelas, gitu. Nah, bagaimana guru menyelesaikannya? Tentunya hal ini sering terjadi di sekolah kita ya, saling ejek-ejekan nama orang tua lah, sehingga nanti ujung-ujungnya adu fisik gitu ya. Nah, jika saya mendapati kasus tersebut, sebagai guru saya akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, saya lerai dulu 2 siswa yang berkelahi itu, kemudian saya tempatkan di 2 ruang yang terpisah. Itu misalnya satunya di ruang lab IPA, satunya di perpustakaan gitu. Kemudian saya akan mendatangi salah satu siswa dan mulai pendekatan dengan menanyakan apa sih yang baru saja kamu lalui atau baru saja terjadi gitu. Kemudian saya menanyakan kenapa hal itu bisa terjadi gitu, karena pastinya setiap siswa itu memiliki alasan kenapa dia melakukan suatu hal gitu. Kemudian saya mulai mencoba untuk menstabilkan emosi siswa tersebut, mungkin dengan mengatakan bahwa dulu juga ibu pernah berkelahi, hal itu kadang-kala terjadi dalam hidup kita, kamu tidak sendirian kok gitu. Ini untuk menstabilkan emosi dan membuat siswa itu merasa lebih terbuka untuk menceritakan dan mencari solusi dari yang terjadi gitu. Kemudian setelah emosi siswa mulai agak stabil, kita tanyakan kembali nanti apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya gitu. Jadi mencarikan solusi, tetapi dari siswa sendiri kita gali, bukan kita yang memberikan solusi gitu. Kemudian kita tanyakan komitmennya, kapan kamu akan melakukan komitmen itu? Apakah hari ini, atau mungkin kalau misalnya belum siap mungkin bisa besok gitu ya. Gitu. Kemudian saya akan beralih ke siswa satu lagi dan mengulangi proses yang sama, sehingga nanti terjadi ada kecocokan gitu supaya kedua-duanya bisa saling akur kembali. Seperti itu, terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk Bu Sri. Ya, luar biasa ya jawabannya. Jadi intinya, guru melerai dengan tenang dulu ya Bu ya, dan memberikan memfasilitasi ya, atau mediasi, menanamkan empati ya, dan membuat kesepakatan perdamaian ya, agar keduanya belajar mengelola emosi. Seperti itu ya Bu ya, kira-kira. Oke, lanjut. Kasus yang berikut ya. Yang satu, kasus satu ada? Oke, silakan Ibu Marleni. Oke, terima kasih. Kasus saya ini adalah seorang siswa yang gagal masuk tim lomba yang sangat ia impikan. Ia terlihat murung, kehilangan semangat, dan ia mulai malas masuk kelas. Nah, saya sebagai guru ketika mendapatkan kasus seperti ini, langkah pertama yang akan saya lakukan adalah memberikan semangat kepada siswa tersebut.
Misalnya saya memberikan pujian bahwa dia sudah sangat luar biasa, sudah mampu melakukan kegiatan, namun walaupun belum termasuk belum lulus dalam lomba tersebut atau belum terpilih. Kemudian yang kedua adalah saya memberikan dorongan kepada siswa tersebut untuk melakukan hal-hal yang bersifat positif atau melakukan kegiatan lain. Misalnya, kalau misalnya dia mempunyai impian yang misalnya dia mau menari, tapi dia tidak bisa ikut menari karena mungkin potensinya kurang. Saya sarankan untuk dia tetap mengikuti tarian tersebut di perlombaan yang lain. Misalnya, kalau ada perlombaan di sekolah, dia boleh ikut tentang nari tersebut. Kemudian yang ketiga adalah tetap memberikan semangat kepada siswa untuk terus mengembangkan potensi yang ia miliki supaya dia di lain waktu dia bisa lolos ke tim berikutnya. Kaji sibuk. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu guru ya. Untuk kasus tadi seorang siswa gagal masuk tim bola ya Bu Leni ya. Tim lomba. Tim lomba ya, tim lomba yang sangat epikan. Terus ia terlihat murung, kehilangan semangat belajar juga ya kan, dan mulai malas masuk kelas. Intinya di sini guru tidak langsung menghukum ya, melainkan mengajak dialog untuk mengetahui alasan bolosnya dulu, kemudian memberikan bimbingan agar siswa memahami apa konsekuensi dan pentingnya bertanggung jawab seperti itu. Terus selanjutnya kasus nomor 5, ini biasanya yang sering terjadi dengan siswa kita. Siapa yang dapat kasus 5? Bapak Fajar silakan. Baik, terima kasih. Ini soalnya siswa sering tidak mengumpulkan tugas. Pertanyaannya bagaimana langkah bijak guru? Ini kalau saya tetap memberikan tugas, tetapi dikerjakan di sekolah bukan di rumah. Ya, kita tidak tahu di rumah itu anakku mungkin ada kesibukan yang lain, sehingga malamnya dia tidak bisa melakukan tugas itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wih, keren. Oke, baik, terima kasih Pak John atas jawabannya. Ya, intinya dari pertanyaan Pak John tadi, guru menanyakan dulu kendalanya apa ya, terus memberi motivasi juga ke siswanya ya, dan membantu juga membuat jadwal baru ya, sehingga siswa lebih disiplin tanpa merasa ditekan seperti itu. Lanjut ya, atau kita mau nyanyi lagi? Oke, lanjut di soal ini nomor 4 siapa? Di soal nomor 4 tadi pertanyaannya bagaimana sikap kita kalau ada satu siswa yang bermain game waktu pembelajaran berlangsung. Untuk jawabannya yang pertama kita menegur dengan baik untuk menyimpan HP-nya sementara. Setelah itu menjelaskan ke seluruh siswa, mengingatkan lagi masalah aturan di sekolah untuk tidak bermain HP atau main game waktu di sekolah atau waktu pembelajaran. Setelah itu waktu pembelajaran selesai baru kita panggil siswa yang bersangkutan tadi dan membina atau kita konfirmasi lagi kenapa dia bermain game di kelas, dan kita bina sih Bu. Baik, terima kasih. Intinya kita menyita handphonenya dan memberikan pemahaman ya, aturan, dan mengajak siswa mengatur waktu bermain agar tidak mengganggu belajarnya. Iya. Selanjutnya ada yang sukarela untuk memberikan jawabannya atau saya tutup lagi? Dari Ibu. Oke, dari Bu Eka. Ya bagus. Ya, terima kasih. Saya mendapatkan kasus nomor 9, di mana bagaimana kebijakan guru jika mendapatkan siswa yang sedang mencoret meja dan dinding kelas. Iya, sering ya. Sering kedapatan dan kecolongan ini. Jika saya selaku guru tidak juga ya, jika saya melihat pun anak-anak siswa yang mencoret meja dan dinding kelas, jelas saya akan menegur secara halus supaya dia tidak tersinggung juga. Kemudian saya akan bertanya apa alasannya dia melakukan hal seperti itu. Kemudian alasannya buat siswa tersebut melakukan hal seperti itu yang sudah jelas dilarang dan sudah tercantum di poin tata tertib sekolah kita, sambil mengingatkan siswa tersebut bahwa hal yang dia lakukan itu tidaklah baik, dan memberitahu kepada siswa tersebut jika yang dilakukannya itu akan mendapatkan konsekuensi. Nah, sambil kita mengingatkan kembali
sebelum mengingatkan itu memberikan ini kita mengingatkan konsekuensinya itu supaya dia tidak mengulangi lagi. Mungkin kita bisa memberikan siswa itu pelajaran sedikit ya, supaya tidak mengulangi. Mungkin kita bisa meminta dia untuk membersihkan coretan tadi. Sebelumnya kita akan bertanya apa yang akan dilakukannya gitu. Kalau memang dia tidak, terkadang ada siswa yang benar-benar tidak bisa menjawab, entah dia tidak mau berpikir atau bagaimana, ya kita akan berikan solusi itu. Kita akan meminta untuk dia membersihkan kembali coretannya. Kemudian mengingatkan untuk tidak melakukan kesalahan yang sama sambil melakukan pemantauan atau evaluasi ya. Kita lihat-lihat aja, jika memang itu diulangi kembali, kita akan evaluasi lagi seperti itu. Terima kasih. Wow, Baik, terima keren. kasih Bu Eka. Ini kita menegur ya Bu ya. Oke, selanjutnya soal kasus 10 siapa? Ada yang mendapatkan kasus 10? Oke, baik, silakan Ibu Kiki. Untuk kasus 10 itu pertanyaannya, kasusnya adalah orang tua mengeluh anaknya sering membantah di rumah. Kemudian apa yang guru bisa lakukan? Yang pertama, mendengarkan terlebih dahulu keluhan dari orang tuanya tersebut. Apa yang biasa anak tersebut bantah. Kemudian kita mengidentifikasi juga bagaimana kondisi anak tersebut ketika di sekolahan. Kalau ternyata anak tersebut kalau di sekolahan baik-baik aja, berarti permasalahannya ada di rumah. Jadi mungkin kita sebagai guru bisa menjadi penengah dari orang tua tersebut kepada anaknya. Kita bisa menanyakan kepada anaknya, kenapa sih kamu kok sering membantah? Apa alasannya? Atau mungkin keinginannya anak tersebut sering tidak didengar oleh orang tuanya sehingga sering dibantah. Nah, dari jawaban-jawaban anak tersebut kita juga bisa mengkomunikasikan ke orang tuanya. Itu bila anak tersebut ternyata membantahnya hanya di rumah saja, bukan di sekolah. Kemudian kalau anaknya itu ternyata di sekolah juga membantah, itu juga kita harus tangani juga gitu. Mungkin bisa kita pelan-pelan ngasih tahu bahwa hal tersebut tidak baik. Kemudian memberikan pemahaman terhadap anak tersebut. Kalau memang dia tidak suka dengan yang orang tua itu sampaikan, bisa menyampaikannya dengan baik-baik, menyampaikan pendapatnya secara baik-baik. Itu mungkin. Oke, baik, terima kasih Bu Kiki. Intinya kita juga ada komunikasi dengan orang tua juga ya. Oke, baik. Selanjutnya kasus 11 ada? Oke, silakan Ibu Putri. Baik, terima kasih Bu. Untuk kasus 11, pertanyaannya adalah seorang siswa membawa rokok ke sekolah. Bagaimana guru bijak menanganinya? Pertama-tama, guru mengamankan barang buktinya terlebih dahulu, kemudian memanggil siswa tersebut secara pribadi. Jadi bukan di tempat umum, agar siswa tersebut tidak merasa malu, dan kalau hanya berdua mungkin dengan wali kelasnya saja, mungkin dia akan terbuka. Seperti itu. Kemudian menanyakan alasan siswa tersebut, mengapa dia membawa rokok, berdiskusi, dan tentu saja memberikan edukasi dan dampak jika dia merokok, bagaimana dampaknya pada kesehatannya, pada sekolahnya, kemudian juga konsekuensi apa yang akan dia terima karena berkaitan telah melanggar peraturan sekolah. Setelah itu, guru juga membuat kesepakatan tertulis, perjanjian agar siswa tersebut tidak mengulanginya, dan untuk kedepannya yang paling penting adalah melibatkan peran orang tua dalam pembinaan siswa tersebut. Oke, baik, terima kasih Putri. Ya, jadi guru yang pertama itu tidak mempermalukan siswa terlebih dahulu ya, melainkan menyita dulu barang buktinya ketika dia ketahuan membawa rokok tersebut ke sekolah, dan mengajak siswa itu diskusi tentang resiko merokok itu apa, serta menghubungi juga orang tua untuk mendukung pembinaan. Jadi bukan cuma hanya di sekolah anak dibina, melainkan juga di rumah ya, seperti itu. Lanjut Bapak Ibu, masih semangat? Masih semangat? Oke, lanjut ya. Terus kasus 12 siapa? Ibu Monik, silakan Ibu Monik. Ya, saya dapat kasus 12, siswa menolak ikut ekstrakurikuler padahal diwajibkan. Bagaimana guru bersikap atas kasus ini? Yang pertama, guru mengajak siswa tersebut berdiskusi secara pribadi atau privasi, menanyakan apa alasan siswa tersebut, kenapa dia tidak mau mengikuti ekstrakurikuler, dan guru mencoba memahami dan menerima alasan si siswa dengan mungkin ada keterbatasan kenapa dia tidak bisa mengikuti ekskul. Artinya guru melihat kondisi si siswa, dan kemudian guru memberikan pemahaman kepada siswa tentang kewajiban siswa dan kewajiban siswa sebagai bagian dari sekolah. Jadi untuk mengikuti ekskul tersebut. Seperti itu, singkat. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Monik. Selanjutnya kasus 13 ada? Tidak ada? Oke, baik. Silakan Miss Yuli. Oke. Kasus 13, pertanyaannya, ada siswa yang mengejek fisik temannya secara berulang. Jadi kalau misalnya saya sebagai guru untuk menyelesaikannya, pertama-tama
tentunya konfirmasi dulu apakah memang kejadian itu betul-betul terjadi atau tidak gitu kan, lalu memanggil si pengejek tadi dan si korban itu untuk dikonfirmasi secara terpisah. Jadi untuk si pengejeknya yang saya akan lakukan adalah pertama-tama tentunya memberi kesadaran dulu. Jadi kita harus ke anaknya dikasih mindful dulu bahwa bentuk fisik itu kan ciptaan Tuhan. Jadi kalau misalnya kita memperolok-olok fisik, itu kan berarti kita memperolok Tuhan gitu. Jadi anak-anak ini secara tidak langsung bisa tersadar gitu bahwa mungkin walaupun dengan orang yang memiliki fisik yang kekurangan, belum tentu dia semuanya buruk gitu. Barangkali nanti di balik semua itu si anak yang diejek tadi barangkali punya kelebihan yang lebih daripada si pengejek. Makanya semoga dengan tindakan seperti itu si anak yang suka mengejek tadi punya kesadaran lah untuk tidak akan mengulanginya. Kemudian yang kedua, saya bisa memberikan pemahaman gitu bahwa bagaimana seandainya si pengejek tadi ada di posisi yang terejek, bagaimana perasaannya? Tentunya kan akan melukai hatinya. Nah, jadi kalau misalnya kamu tidak ingin terluka hatinya, berarti jangan melukai hati orang lain seperti itu. Lalu karena memang ini sudah kejadian yang terjadi, berarti harus ada komitmen untuk penyelesaian masalah. Jadi saya meminta untuk si pengejek tadi punya komitmen gitu, nah, supaya dia tidak akan mengulanginya lagi untuk mengejek teman-temannya. Jadi jangan dia punya semacam perjanjian lah istilahnya ya, supaya tidak lagi mengejek-ngejek temannya secara verbal tadi. Itu saja sih, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Miss Yuli. Jadi guru menegur dengan tegas dulu ya, terus memberikan edukasi juga tentang dampak dari bullying, serta membangun budaya kelas yang saling menghargai satu sama lain. Oke, lanjut kita ke kasus 14, ada? Kasus 14? Oke, silakan Pak Nawir. Ya, saya mendapatkan kasus nomor 14, yaitu siswa sering melanggar aturan dalam berpakaian di sekolah. Bagaimana guru menanganinya? Yang pertama, tentunya menegur siswa tersebut dan mengingatkan bahwa perbuatan tersebut telah melanggar aturan di sekolah. Dan kemudian menanyakan alasannya, entah mungkin dia memakai seragam yang tidak lengkap atau dia intinya adalah melanggar peraturan berpakaian di sekolah. Pertama itu menegur dan juga mengingatkan bahwa perbuatannya telah melanggar aturan sekolah. Dan yang selanjutnya memberikan contoh kita sebagai guru dengan berpakaian rapi dan juga tertib sebagai aturan yang berlaku agar siswa tersebut bisa menilai bahwa yang dia lakukan itu adalah salah ataupun keliru, dan sehingga dia tidak mengulanginya lagi. Itu saja, Bu. Terima kasih. Beri aplaus untuk Pak Nawir. Tepuk tangannya mana? Oke. Kayaknya Bapak Guru sudah mulai lemes ini ya. Oke, lanjut. Intinya guru menjelaskan makna aturan dulu ya kepada siswa dan memberikan konsekuensinya ya yang konsisten. Namun kita juga mengapresiasi siswa yang taat aturan seperti itu, dan kita sebagai guru juga harus bisa menjadi contoh dan teladan yang baik untuk siswa kita karena mereka juga melihat cerminan dari kita semua dari guru. Oke, lanjut, sekarang kita masuk di kasus 15. Ada? Kasus 15 ada? Oke. Atau kita mau nyanyi lagi? Ayo pulang. Ya, kasus 15 ini siswa membuat postingan negatif tentang sekolah atau guru di media sosial. Ini ya, bagaimana langkah yang harus dilakukan oleh seorang guru. Jadi langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah melakukan screenshot terhadap postingan yang dilakukan oleh siswa tersebut. Dan yang kedua itu kita harus menganalisis ya, menganalisis konten postingan itu. Nah, apakah itu konten itu yang berkaitan dengan keluhan atau kritikan? Bisa saja misalnya siswa itu mengkritik sekolah itu biasanya bau kah, sampah yang berserakan. Nah, itu adalah perlu kita menganalisis keluhannya itu. Yang kedua itu adalah apakah itu mengenai curhatannya atau luapan emosinya saja gitu. Yang ketiga itu apakah berita itu yang berkaitan dengan fitnah atau menyebarkan berita hoax. Nah, yang terakhir itu adalah apakah itu yang berkaitan dengan bullying atau dan lain sebagainya. Nah, langkah yang harus dilakukan adalah kita harus memanggil siswa yang bersangkutan, menanyakan motif daripada menyebarkan postingan tadi. Nah, apakah dia yang memposting atau bisa jadi temannya yang memposting atau dibajak. Nah, jika iya, memang langkah yang harus dilakukan adalah memberikan pemahaman tentang dampak daripada apa yang dilakukan itu. Dan yang terakhir itu, tentu kita sebagai guru harus memberikan edukasi kepada siswa tentang tata cara bermedia sosial. Bagaimana
dan yang baik dalam penggunaan media sosial yang baik dan bijak seperti itu. Oke, terima kasih kepada Pak Ridwan. Jadi guru tidak langsung menghukum ya Pak ya, melainkan mengajak si siswa itu berdialog ya, dan memberikan edukasi tentang etika digital serta meminta siswa untuk memperbaiki postingan dengan konten yang positif. Oke, selanjutnya kasus 2 ada? Siapa? Ada kasus 2? Ada di sini. Siapa? Yo. Kasus 2 ada? Ya, ada. Aja lagi. Ya. Ada dua. Kasus 2 itu mengenai Nong Teknologi Besar. Iya. Oh. Seorang siswa kedapatan main dompet saat ujian berlangsung. Pertanyaan bagaimana lakukan dulu? Kalau dari saya akan menentunya saat itu juga dan menyampaikan bahwa tindakan itu tidak adil dengan teman-teman yang lain. Nah, apabila nilainya lebih tinggi dengan teman-teman yang lain, maka nilainya itu akan dipangkas. Begitu saja, Bu. Terima kasih. Iya, dipangkas kayak ini Pak ya, kayak teman-teman dipangkas. Selanjutnya kasus 6 ada? Kasus 6 ada? Halo Bapak Ibu, kasus 6 ada? Kasus 7? Oke, silakan Ibu. Saya 2 sama 5. Oke, terima kasih. Ya, sebelum saya menanggapi kasus yang saya dapat dari semua Bapak Ibu tadi, kasus yang didapat dan pemecahan masalahnya. Ya, kalau kasusnya biasanya terjadi di sekolah kita dan banyak terjadi di sekolah kita. Dan pemecahan pun dari Bapak Ibu guru semuanya bagus-bagus. Nah, alangkah lebih bagusnya lagi jika pemecahan masalah itu diterapkan. Itu harapan saya selaku kepala sekolah. Jadi semuanya bagus dalam menanggapi setiap persoalan kasus siswa yang dihadapi. Ya, mungkin itu tambahan saya. Kemudian untuk menanggapi kasus 7 yang saya ambil, yaitu seorang siswa menjawab dengan nada kasar ketika ditegur. Bagaimana guru menyikapi bijak? Bagaimana guru menyikapi bijak? Tanggapan, maksudnya itu dengan bijak, menanggapinya dengan bijak. Nah, kalau mendapatkan kasus seperti ini, waktu saya masih mengajar itu adalah pada saat mendapati siswa langsung kasar. Jadi saya tidak langsung menegur, tetapi memberikan waktu ruang dulu, memberikan dia waktu ruang untuk tenang. Karena mungkin saja siswa itu saat itu kondisinya mungkin dia lagi takut, mungkin lagi lapar kah, mungkin terbawa dari rumah kah. Jadi sepanjang hari itu dia lagi terbawa emosi. Atau kemungkinan kalau perempuan itu mungkin karena lagi menstruasi, akhirnya terbawa emosinya tidak stabil. Jadi intinya memberikan ruang dulu. Karena saya pernah menangani kasus yang seperti ini sampai memukul tiang dan memukul teman. Jadi saya memberikan waktu dulu untuk tenang, saya panggil sini dulu, duduk dulu ya. Setelah dia tenang, baru kita bisa memasuki anak tersebut. Kita menanyakan ada apa, terus kita jangan menanyakan cuma masalah di sekolah, tetapi kita gali lagi. Kemungkinan besar mungkin dia mengalami suatu tekanan di rumah. Nah, jadi kita sebagai orang tua di sekolah bersedia untuk mendengarkan setiap curhatan mereka. Setelah itu baru kita memberikan nasihat, memberikan pendampingan, memberikan motivasi kepada anak itu supaya dia boleh terus semangat untuk sekolah. Mungkin itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu Alfia sebagai penutup juga. Kita beri aplaus untuk kita semua. Ya, seperti yang dikatakan oleh Ibu Alfia selaku kepala sekolah kita bahwa jawaban dari Bapak Ibu guru hebat tadi sangat luar biasa ya. Nah, alangkah baiknya jika kita benar-benar menerapkan dengan siswa kita, ya bukan hanya dengan ucapan, ya seperti itu. Yang terakhir boleh kepada Ibu Selin sebagai penutup. Ayo Bu Selin. Tadi ngambek ya. Tadi saya mau melaporkan diri bantu mau. Oke, kasus 8 ini adalah siswa sering terlambat dengan alasan yang tidak jelas. Dari refleksi jawaban saya adalah biasanya kalau ada siswa yang sering terlambat dengan alasan yang tidak jelas ini biasanya Bapak Ibu gurunya pasti akan sering mengidentifikasi, maksudnya observasi dulu apa benar nggak dia sering terlambat atau sering nggak dia terlambat. Kemudian pada saat kita melihat hal yang seperti ini kita akan memanggil siswa tersebut berbicara secara personal ya, berdua dengan siswanya, kemudian membicarakan mengenai mengapa siswa tersebut sering terlambat. Kemudian setelah kita mengetahui alasan-alasannya, guru dan siswa mencari solusi yang dihadapi oleh siswa. Jadi guru dan siswa saling mencari solusi. Setelah mencari solusi, diharapkan siswa tersebut tidak melakukan hal yang sama dengan menuliskan komitmen siswa. Itu sih Bu, cukup. Baik, terima kasih kepada Ibu Selin. Jadi guru mencari penyebab atau mengidentifikasi dulu kenapa dia terlambat ya Bu ya. Terus memberikan konsekuensi yang wajar juga ya supaya si anak ini tidak terlambat terlalu sering ya, serta membimbing siswa agar lebih disiplin lagi tentang waktu. Oke. Luar biasa. Jadi penjelasan dari resiliensi ini intinya setiap manusia ya
usia berapapun dia, ya, bahkan kita melihat teknik resiliensi yang paling benar adalah di usia anak umur 1-2 tahun, ya, di mana mereka itu berusaha berjalan meskipun berapa kali pun dia terjatuh, tetapi dia tetap berusaha sehingga dia bisa berjalan seperti itu, Bapak Ibu. Nah, dalam resiliensi ini adalah untuk bangkit kembali, ya, setelah Ini jam-jam kawan ini. resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit kembali setelah kesulitan, ya. Dalam konteks guru, ya, resiliensi itu tetap sabar, ya. Apapun kondisinya, guru harus tetap sabar, ya. Terus tenang dan semangat menghadapi kelasnya, ya. Jadi resiliensi ini kita harus, ketika anak kita bermasalah, ya, ilmu yang saya mendapatkan waktu ikut pelatihan itu, kita harus bisa menahan emosi kita dalam hal apapun, ya. Jadi tekniknya seperti ini, Bapak Ibu. Tarik napas, tahan, hembuskan, sampai benar-benar Bapak Ibu bisa stabil. Kalau memang Bapak Ibu kesel melihat siswa itu, Bapak Ibu boleh ke ruangan dulu sebentar untuk tenangkan diri, seperti itu. Nah, Bapak Ibu lagi tidak mau bicara dengan kamu, terserah Bapak Ibu bagaimana pengungkapannya kepada siswa. Jangan dalam emosi Bapak Ibu menghampiri siswa, yang jadi adalah yang ada nanti guru sama siswa ini berkelahi, ya, seperti itu. Ya. Terus konteks dalam siswa, yaitu resiliensi itu adalah bangkit, ya. Bangkit gagal ketika dia menghadapi ujian dan tetap percaya diri dan untuk mencoba kembali, seperti itu, Bapak Ibu. Nah, adapun dampak positif untuk membangun resiliensi, halo Bapak Ibu guru hebat. Hai. Masih semangat? Oke. Ya. Dampak positif untuk membangun resiliensi, ya, bagi siswa kita, yaitu kelas kita akan lebih positif, ya. Tidak ada yang meremeh-remehkan. Terus siswa lebih termotivasi juga. Dan kita dukung dia dengan kata-kata yang positif, ya. Dan berikutnya adalah hubungan lebih hangat. Lalu kesehatan mental guru juga akan terjaga. Jadi kita tidak bisa kontrol. Jadi kita sudah bisa kontrol emosi kita, ya. Hal-hal negatif dalam diri kita itu bisa pergi, gitu. Kalau kita marah dari pagi, siang, malam, yang ada kita sudah tidak bertenaga lagi untuk mengajar. Betul tidak, Bapak Ibu? Betul sekali. Oke. Jadi kita berkuasa karena kita tidak fokus kepada tidak bisanya siswa, ya, tetapi kita fokus kepada, nah, kamu pasti bisa. Seperti itu, ya. Lalu kita melayani anak-anak yang lain, ya, seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya adalah guru yang punya resiliensi yang tinggi dalam dirinya tidak hanya kuat untuk dirinya saja, ya, tetapi juga bisa menguatkan untuk muridnya. Jadi kita sebagai pendidik harus mulai dari diri kita dulu, ya. Prosesnya cukup panjang dan cukup lama, tetapi kita tidak boleh menyerah, seperti itu. Yang terakhir, tugas yang terakhir, ya, ini yang terakhir Bapak Ibu guru, instrumen personal tentang resiliensi guru, ya. Silakan diisi. Sekarang kita masuk di aplikasi, ya. Kemudian selalu bersyukur, ya, kalau misalnya karena tadi kan sudah dipilih sebagai itu pekerjaan kita, maka tentunya syukuri pekerjaan yang kita sudah miliki dan sudah kita pilih dari awal. Itu konsekuensinya. Kemudian ketika ada kritik dari orang tua atau atasan, saya menanggapinya tentunya dengan besar hati. Jadi kalau memang ada kritik, barangkali mungkin ada kesalahan yang sudah saya lakukan, ada kelemahan di situ. Oleh karenanya ketika ada kritik, berusaha memperbaiki dan berusaha tidak mengulangi lagi kesalahan itu. Lalu menyimbangkan pekerjaan, ya pastinya tadi kalau Mbak Leni bilang profesional tentu, karena kita kan dituntut untuk profesional. Jadi kalau bisa jangan mengerjakan
pekerjaan sekolah di rumah, jangan membawa pekerjaan di sekolah ke rumah. Usahakan buat perbedaan, buat border batasan antara ini untuk di rumah, ini untuk di sekolah, seperti itu. Oke, beri tepuk tangan kepada Miss Yuli. Sekarang perwakilan dari kelompok 1. Kelompok 1, halo. Ini dua-duanya. Ini kelompok 1. Pak Nawir. Biasanya bahasa Inggris yang pandai ngomong. Boleh kenakan bahasa Inggris Pak, ada apa-apa? Ya, kesimpulannya sama, hampir sama semua, cuman menambahkan sedikit, mungkin agak berbeda. Yang pertama, bagaimana saya menghadapi kegagalan dalam pekerjaan sebagai guru. Jadi tentunya saya akan terus mencoba sehingga kegagalan itu bisa diminimalisir, ya. Dalam artian kita menganalisis dan bisa mengantisipasi pekerjaan apa saja yang membuat kita gagal tersebut. Dan yang kemudian pertanyaan kedua, apa yang saya lakukan kita menghadapi siswa yang sudah diatur? Ya tentunya kalau konteksnya sudah diatur ini berarti sudah semaunya, ya. Pasti kita akan memanggil dan menanyakan dan kita bertanya apa sih yang dia inginkan, kenapa dia bisa bersikap seperti itu. Dalam rangka kita akan mencari tahu alasannya. Nah, ketika dia sudah menyampaikan alasan tersebut dan kita bisa mencari solusi terhadap siswa tersebut agar dicarikan solusi yang terbaik untuk dirinya. Pertanyaan ketiga, bagaimana saya menjaga motivasi mengajar saat menghadapi tekanan tugas, ya? Kita tahu selain kita mengajar ataupun mendidik, tentunya ada juga tugas tambahan dan itu memang sudah tupoksi kita masing-masing. Ya, saya menyarankan diri bahwa memang selain mendidik atau mengajar itu adalah tugas dan tanggung jawab yang siap kita laksanakan. Jadi konsekuensinya ya harus kita siap. Dan yang keempat, ketika ada kritik dari orang tua ataupun atasan, bagaimana saya menanggapinya? Saya menanggapinya bahwa bersifat berpikir positif, bahwa kritik ataupun kritik itu bukan hanya untuk menjatuhkan, ya, tapi kita ambil sisi positifnya mungkin untuk membangun kita agar kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan kelima, bagaimana saya menyeimbangkan pekerjaan di sekolah dengan kehidupan pribadi atau keluarga. Tentunya yaitu membagi waktu agar kedua profesi tersebut ataupun tugas tersebut bisa berjalan dengan baik. Intinya seperti itu. Terima kasih. Beri tepuk tangan kepada Pak Nawir. Oke, terima kasih. Sekarang perwakilan dari kelompok 3. Siapa? Masa Pak Ridwan? Masih yang bersama Ridwan. Masa Bu Kiki? Oke, silakan Ibu Kiki. Ya, terima kasih. Pertanyaan pertama, bagaimana saya menghadapi kegagalan dalam pekerjaan sebagai guru? Yang pasti introspeksi diri, kemudian mencari tahu hal-hal apa saja yang harus diperbaiki. Kemudian yang kedua, apa yang saya lakukan ketika menghadapi siswa yang sudah diatur? Menggunakan pendekatan yang tepat, mencari tahu kenapa siswa tersebut begitu dan mencari solusi yang tepat. Dan yang pasti kita harus sabar. Yang ketiga, bagaimana saya menjaga motivasi mengajar saat menghadapi tekanan tugas dan administrasi. Menyadari terlebih dahulu bahwa lelah itu tidak apa-apa, namun tetap harus semangat lagi. Mengingat kembali apa yang dulu diharapkan sudah tercapai, jadi harus tetap mempertahankan pekerjaan yang telah diusahakan bersusah payah ini. Kemudian yang keempat, ketika ada kritik dari orang tua, siswa atau atasan, bagaimana saya menanggapinya? Menerima kritik tersebut dan mengambil sisi positif dari kritik tersebut untuk membangun pribadi saya menjadi lebih baik lagi. Kemudian, bagaimana saya menyeimbangkan pekerjaan di sekolah dengan kehidupan pribadi dan keluarga? Membagi waktu sebaik mungkin tanpa mengurangi kewajiban masing-masing dan memprioritaskan tugas-tugas yang memang penting.
Itu saja mungkin dari saya. Terima Oke, kasih. baik, terima kasih dari semua jawaban-jawaban yang luar biasa dari Bapak Ibu guru hebat untuk kita sore pada hari ini. Jadi sekarang kita sudah di penghujung ya. Jadi seperti ini Bapak Ibu, itulah yang namanya resiliensi ya. Kapanpun untuk tetap berdiri meskipun pernah terjatuh ya. Semoga semangat ini kita bisa tularkan ya kepada siswa kita, tetapi juga kepada diri kita sendiri sebagai guru yang setiap hari menghadapi tantangan-tantangan. Seperti itu Bapak Ibu guru. Sekarang mungkin itu saja penjelasan dari saya ya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan untuk pengimbasannya untuk Bapak Ibu guru hebat ya bisa Bapak Ibu mengerti. Ketika nanti ada yang kurang dipahami boleh nanti kita sharing-sharing di luar ya. Seperti itu Bapak Ibu guru hebat. Mungkin itu saja, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, selamat sore.